Ya, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Ini adalah sequel dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang menghadirkan kali ini tuh fokusnya kepada kehidupan Aurora di negeri rantau. Dan langsung aja kita ngobrol sama sutradaranya Angga Dwi Masa Songko dan juga penulis skenario Irfan Ramli yang sudah ada di sini. Hai Mas Halo, Angga, Bang Ipang. Terima kasih banyak udah ada di sini. Sama-sama. Nanti akan mulai filmnya di 2 Februari ini. Saya udah punya tiketnya, tapi sebelum nonton saya mau dapat bocoran-bocoran dulu tentang film yang satu ini. Pertanyaan besarnya, kalau kita ngomongin sequel, pasti utamanya banyak yang bertanya. Harus nggak sih nonton film pertamanya dulu, Mas Angga? Kenapa kita nggak pakai kata-kata NKCTHI atau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini 2, tapi ini juga dibilang sequel, tapi dengan judul yang berbeda, karena ini cerita yang sama sekali independen dari film sebelumnya. Film sebelumnya karakternya mungkin ada di shadow, hari ini karakternya jadi pemeran utamanya, jadi karakter utamanya. Jadi bisa menonton atau sudah menonton atau punya kesempatan untuk menonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini lalu melanjutkan dengan Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, akan jadi sesuatu yang lengkap. Tapi kalau misalnya belum nonton ini aja udah dapat satu cerita utuh sendiri. Dapat gitu. satu cerita utuh sendiri. Kita fokus bahas kenapa sih harus bahas Aurora di film ini? Apa yang mau ditunjukin dari seorang sosok anak tengah yang kita tahu kan Aurora dengan segala pergumulan batinnya di film yang pertama? Jadi dari film pertama kita udah menyiapkan bahwa ini akan jadi trilogi. Oke. Film pertama kita membangun universe keluarganya dan menceritakan itu dari sudut pandangnya anak bungsu. Sekarang ke anak tengah, nanti ketiganya ke anak sulung gitu. Karena yang kami percaya keluarga itu sebenarnya kecil tapi sangat kompleks. Bener. Gitu. Unit terkecil dalam lingkungan. Dan lingkungan tapi sangat kompleks karena mereka terhubung lewat ikatan yang nggak bisa mereka sangkal, ikatan darah, tapi mereka bisa jadi tumbuh dengan jadi karakter-karakter yang berbeda-beda gitu, dengan sudut pandang yang berbeda, dengan luka yang berbeda, dengan harapan dan cita-cita juga yang berbeda. Tapi karena ikatan ini ada sesuatu yang kayak apa ya, kayak burden gitu, yang membebani gitu. Sehingga menarik ketika kita punya drama keluarga tapi bisa benar-benar dilihatnya punya perspektif yang lebih holistik gitu. Itu sih yang mau dicoba kami bangun dari universe Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini gitu. Tentang keluarga tapi satu-satu dikupas karakternya seperti apa. Bung Ipang, karakter Aurora nih ada yang akan lebih kayak nge-twist nggak sih dibandingin film pertama? Apa yang mau ditonjolin dari karakter seorang Aurora di film ini? Oke, yang menarik memang ini sebenarnya lanjut dari yang tadi Angga bilang gitu, waktu NKCTHI keluar, orang tuh banyak banget jatuh cinta sama karakter anak tengah. Karena selalu jadi yang paling diam, tidak bisa mengungkapkan, berada di belakang saudara-saudaranya, tersembunyi lah. Nah, yang menarik dari Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, karena kita cerita Aurora, kita memperlihatkan dimensi lainnya Aurora gitu. Jadi kalau anak yang di film pertama itu selalu tersembunyi di belakang dua saudaranya, ini dia struggling sendirian gitu. Jadi perasaan itulah sebenarnya yang coba kita dorong, bagaimana dia hidup di luar area aman yang diciptakan oleh keluarganya gitu. Kalau di film pertama kan orang tuanya sangat protektif, bahkan studionya itu ada dalam rumah. Nah itu. Ini dia benar-benar pergi ke rumah, dia bertemu dengan kehidupan yang baru dan di sanalah konflik yang kita bangun sebenarnya. Nah bicara soal kehidupannya di negeri rantau, dalam hal ini di London kan, ini kan ada kemudian banyak tokoh-tokoh yang ditemui oleh Aurora gitu. Kalau kita bicara satu film, kemudian tokohnya udah banyak gitu ya, tanda kutip, ada banyak-banyak karakter baru. Gimana caranya untuk menyeimbangkan agar fokusnya tetap ke Aurora, Mas Angga? Kalau ngelihat dari film-film saya dari sebelumnya gitu ya, mulai dari mungkin dari Cahaya dari Timur gitu. Dan kebetulan juga ditulis sama Ipang. Kami memang suka sekali mengeksplorasi cerita-cerita yang sifatnya ensemble karakter. Jadi karakternya banyak dalam satu cerita gitu. Karakternya banyak, saling terhubung, kita bicara tentang human condition, dan ketika kami harus menulis Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, ada satu antitesis dari film pertama. Tentu kita pengen ngadirin sesuatu yang berbeda ke penonton. Jangan sampai penonton yang nonton NKCTHI merasakan pengalaman menonton yang sama, atau konflik yang sama. Atau yang belum nonton NKCTHI mau nonton langsung Jalan yang Jauh, dia harus dapat sesuatu pengalaman yang juga sangat kini gitu. Sehingga
kami memutuskan untuk cerita tentang, kalau yang pertama adalah cerita tentang nuclear family, yang kedua ini ceritanya tentang chosen family. Nah, dengan chosen family berarti kita harus meng-create karakter-karakter yang jadi support system, yang jadi mirror dari karakter-karakter yang ada di film pertama. Makanya kami membuat karakter namanya Hani. Dari kata nama karakter asli adalah Ani Suryani, tapi karena Ani jadinya Hani gitu. Jadi dia menamakan dirinya Hani karena dia juga punya luka di belakangnya. Kenapa dia menamakan dirinya Hani? Ada Kit, seorang keturunan Jerman, Thailand. Jadi kita pengen, karena London itu kan multiculture. Jadi ya gitu masa udah sampai London kena temennya semua anak Indonesia juga gitu kan. Makanya ada Kit, terus ada Jem yang jadi pacarnya Aurora, dan ini semua nanti akan ketemu dengan Angkasa sama Awan yang dari karakter yang udah ada. Ya, gitu ya. Jadi inilah ketemunya gitu. Tapi kalau kita bicara soal cinema experience, padahal ini juga jadi ditunggu kan. Apa sih sebenarnya yang bikin beda gitu? Karena saya tadi dapat bocoran katanya ini tuh bedanya adalah itu tadi menghasilkan satu experience yang kayak suspense. Itu tuh apa mas? Suspension gitu tuh. Pertama di film pertama mungkin kalau kita nonton ini film pertama itu si pendekatannya lebih konvensional drama gitu, walaupun dengan alur yang maju mundur. Alur yang maju mundur ini kita tetap kami pertahankan, tapi secara treatment storytelling film ini pendekatannya lebih puitis. Gitu, lebih banyak eksposisi gerak, eksposisi itu action gitu. Jadi lebih banyak peristiwa dibanding dialog misalnya. Jadi lebih puitis secara visual. Terus kemudian apa yang kita nggak punya di film pertama ternyata kita pelajarin. Tentu sebagai filmmaker kami pengen berkembang untuk jadi filmmaker yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan belajar dari kesalahan-kesalahan film pertama dan apa yang bisa kita add di film kedua. Yang film pertama nggak punya tuh suspense. Itu yang kami belajar waktu bikin Mencuri Raden Saleh. Kami belajar bikin suspense. Kalau udah belajar bikin suspense, masa pengalaman belajar bikin suspense-nya nggak dibawa ke film ini. Sehingga di film ini kami berusaha ngasih suspense ke drama yang sebenarnya ceritanya sederhana, ceritanya sangat relatable sama penonton Indonesia. Tapi bagaimana kalau cerita yang sederhana ini punya suspense? Suspense itu kan kayak kita narik karet gitu, panjang, pelan-pelan. Dan kita tegang gitu, nunggu sampai kapan karet itu dilepas gitu. Nah, metode itu yang kita coba terapkan di setiap penulisan scene dari masing-masing scene, sehingga mudah-mudahan penonton waktu nonton nggak cuma terlibat secara emosi, tapi juga sebagai sebuah cinematic experience, penonton bisa ngelihat petualangannya sebagai sebuah tontonan yang unik dan seru gitu. Jadi kebawa feel-nya di situ ya, dan itu pasti juga jadi tantangan tersendiri ya Bung Ipang, gimana caranya menuliskan naskahnya gitu kan, agar jadi rangkaian visual yang juga bisa menghasilkan tadi cinematic experience yang dijelaskan oleh Mas Angga gitu. Itu tekniknya gimana tuh? Yang menarik memang saya harus bilang bahwa 10 tahun terakhir bekerja sebagai filmmaker, saya penulis, Angga director, bekerja bareng tuh nggak pernah ada hal yang kita ulang sebenarnya. Kita selalu melakukan sesuatu yang baru lagi dan lagi gitu. Angga selalu punya inovasi dan untuk jalan yang jauh jangan lupa pulang. Yang menarik memang akhirnya kita menyusun, kita selalu kayak di film pertama kita nyusun kronologinya, tapi lalu kemudian itu di-driven sama feeling sebenarnya. Jadi kita meletakkan bagaimana plot itu berdasarkan feeling yang mau kita kembangkan di dalam struktur cerita tersebut. Jadi memang waktu tuh jadi bias di sini. Jadi kita kayak tidak terjebak dalam timeline peristiwa yang harus runut atau sebaliknya gitu, atau harus kausalitas sebab akibat, enggak. Jadi kita mengikuti bagaimana tumbuhnya seorang Aurora dari dia datang sampai akhirnya dia mengalami kegagalan pertama, luka dan sebagainya, dan lalu kemudian dia pulih, bangkit. Iya, akhirnya dia bangkit. Jadi kita mencoba membangun perasaan itu. Makanya tadi Angga juga bilang bahwa secara cerita ini idenya paling simpel sebenarnya, tapi kita menghadirkan kompleksitasnya tuh lewat apa yang dialami. Jadi akan ada sunyi di sana, akan ada sedih di sana, pedih di sana. Itu kita ada harapan gitu. Kita coba urai itu berdasarkan perasaan yang ingin kita capai ketika orang selesai menonton. Jadi apa sih yang orang pengen, ujungnya tuh dia pengen lihat apa. Nah, kayak baca puisi. Apa yang mau dicapai gitu. Dan pasti kan dari scriptwriter, kemudian juga dari sutradara pasti punya pesan kan. Ada yang what to expect kalau nonton film ini, di akhir tuh kita tuh pengennya
penonton merasakan ini gitu. Apa tuh? Kami berdua sebenarnya lagi bergerak untuk belajar bagaimana membuat sebuah konten yang nggak inspiratif, Oke. tapi aspiratif. Oh, oke. Gitu. Jadi inspirasi itu kayaknya udah old school ya gitu ya. Last year. Udah lewat gitu ya. Orang kayaknya hari ini nggak butuh inspirasi deh. Yang mereka butuh tuh aspirasi. Bagaimana mereka bisa ngerasa dekat dan kemudian terwakili, perasaannya divalidasi, lalu kemudian lewat apa yang mereka engage gitu. Misalnya dalam hal ini film, ketika filmnya aspirasional, maka secara nggak langsung mudah-mudahan penontonnya nanti jadi empowered gitu, dan dibanding Jadi tergerak gitu ya untuk melakukan hal-hal yang karena mungkin dia selama bisa ini dia karena dia bisa mempicture dirinya, bisa memprojection dirinya sama karakter-karakter yang ada di layar gitu, bukan karakter-karakter yang istilahnya Fairy turun tale. dari surga gitu atau fairy tale gitu. Kita lagi berusaha untuk belajar ke arah sana sih, Free. Maksudnya gimana ya bisa mengajak penonton lebih terlibat, bukan dengan menggurui atau merasa menjadi orang yang lebih tahu dari penontonnya sehingga penontonnya harus ngikutin semua wejangan dalam cerita kita. Tapi malah kami pengennya berusaha lebih mengerti penonton itu sebenarnya seperti apa sih. Apa sih sekarang yang dihadapin oleh orang-orang di sekitar kita, oleh mereka yang datang ke bioskop, menikmati film Indonesia dan berharap film Indonesia seperti apa yang mereka harapkan. Itu yang juga coba kami jawab. Karena pada akhirnya seorang filmmaker tuh nggak bisa tumbuh sendiri. Filmmaker tuh butuh tumbuh bersama penontonnya. Jadi itu yang sekarang lagi saya sama teman-teman di Visinema mengusahakan bagaimana kami bisa tumbuh bareng sama penonton kami juga. Ekosistemnya itu Exactly, ya. ekosistemnya. Jadi harus bisa benar-benar seimbang. Terakhir nih, banyak yang bilang kalau mau nonton harus bawa tisu. Saya juga udah punya tiketnya ya. Nanti saya nonton nih jam 21.30. What to expect? Kenapa ini mungkin satu pertanyaan klise, tapi ini harus selalu ditanyakan. Kenapa kita harus nonton film ini dan ini beda daripada another Indonesian drama? Oke, kalau gua pasti ini akan jadi pengalaman menonton film drama yang berbeda dengan film drama yang mungkin pernah ditonton atau pernah dibuat di Indonesia ya. Sama mungkin yang mutakhir memang hari ini melanjutkan Angga tadi bilang ini sesuatu yang aspiratif gitu. Keluarga tuh, konsep keluarga, pulang rumah itu hari ini di-challenge luar biasa. Jadi orang mempertanyakan ulang. Dulu kan rasanya keluarga, rumah, pulang itu udah final. Hari ini tuh orang mempertanyakan lagi, bisa nggak sih kita nambah keluarga, bisa nggak sih gue pilih keluarga gue sendiri. Itu mungkin pengalaman yang akan bisa didapat oleh penonton ya dari sudut pandang cerita gitu. Bagaimana itu juga bisa jadi sesuatu yang membawa keterlibatan hidup mereka hari ini gitu. Kayak conversation yang ada hari-hari ini gitu tentang bagaimana sibling, rumah dan sebagainya. Jadi bisa relate banget, Mas Angga? Harapannya mungkin penonton bisa menemukan dirinya di film ini, siapapun dia, apapun situasinya. Tidak harus menjadi anak kedua untuk bisa Tidak harus menjadi anak kedua untuk menonton film ini, tapi pada akhirnya suka nggak suka, kita adalah bagian dari sebuah keluarga, dan tentunya kita akan mencari terus di mana akhirnya rumah kita untuk pulang gitu. Mungkin keluarga itu bukan jawabannya, mungkin ada bentuk lain, dan mudah-mudahan film ini bisa jadi satu aspirasi gitu untuk mereka yang hari ini dalam perjalanan gitu. Perjalanan untuk menuju rumah. Jadi temukan rumahmu. Saya mau kameranya ke saya. Jadi tadi kata Mas Angga dan juga Mas Ipang adalah film ini diharapkan bisa menjadi satu perjalanan menuju rumah. Jadi mungkin harapannya dengan menonton film ini kamu bisa menemukan rumah kamu tuh sebenarnya di mana dan siapa sih. Itu tadi Showbiz Corner hari ini. Bisa. Bisa ya? Bisa. Terima kasih banyak Mas Keren, Angga, terima kasih banyak Mas Terima Ipang kasih. sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.